Samantha, siapa yang memberi nama itu? Siapa? Kebetulan itu pas saya lagi ngelamar jadi pembantu rumah tangga. Anda ini profesinya apa sebenarnya? Campur-campur, Bang. Campur ya. Jadi kalau Dena kan jelas ya. Anda saya lihat nggak jelas sama sekali. Oke. jahat banget sih. Nggak, Baik, jadi dari pembantu rumah tangga. ya, jadi ceritanya saya udah lama hidup di pinggir jalan dan kebetulan satu hari aku lagi lewat ada iklan untuk cari suster. Nama kamu siapa? Samantha. Langsung nggak tahu Dapat dari dari mana mana gitu. Nggak tahu. Terus pada nanya gitu, nama kamu apa lengkapnya? Terus aku bilang Samuel, Samantha, gue udah gantiin. David, Davina, Alexandria. Oh ya sip, udah Samantha, Davina, Alexander Brody. Mulai hari itu saya terlahir Samantha. Sebagai Samantha. Baik. Ya. Tunggu, mereka curiga nggak bahwa Anda itu bukan... Sama sekali tidak. Justru anak kecil itu yang sempat masuk ke kamar saya, kan pagi-pagi aku biasanya beberes dulu. Terus dia nanya ke saya, Samantha, kenapa itu tete mama itu gede, tapi tete kamu itu nggak ada? Justru dari situ aku baru mulai sadar bahwa okay, I better do something about this. Jadi setelah itu saya pikir oke, pas ibu sudah kerja, karena bapak ibu, majikan saya itu mereka itu kerja dan tugas saya untuk menyiapkan anak-anak untuk jemputan sekolah. Terus pas di atas jam 8.30 saya bebas sampai jam 3 gitu di rumah seenaknya. Jadi aku nyari-nyari BH yang lama bekas majikan saya. Dan aku sembunyikan kan, saya pikir oh ada robeknya dikit mungkin dia nggak tahu kali, saya ambil. Jadi saya ambil, terus awalnya aku pakai tisunya banyak banget itu. Sampai begini gitu, kayak video klipnya Madonna gitu yang Vogue. Setelah saya pakai BH ini, pagi-paginya kemudian ibu nanya ke saya gitu, maaf ya Mbak gitu, ini kenapa begitu ya? Satunya turun ke bawah, satu turun ke atas. Jadi memang waktu Dena, jangan ketawa. Ini penderitaan dia dulu. Bang Andi juga ketawa. Jadi memang waktu saat itu saya itu sangat bingung gitu. Aduh, jadi cewek bagaimana ya sebenarnya gitu. Baik, jadi singkatnya akhirnya memang dia tahu bahwa Anda bukan perempuan sejati ya. Tapi dia bisa menerima. Dia mungkin tidak menerima. Dia she chose to show a blind eye. Iya, pura-pura nggak tahu lah ya. Karena dia lihat toh pekerjaannya semua beres, apa semua Betul, beres. apalagi anak itu dekat sama saya dan Iya. Nah, Anda kan pernah di sana jadi pemain film ya. betul. Itu sebagai perempuan. Sebagai perempuan juga. Oke. Jadi 14 tahun jadi perempuan banyak juga prestasi yang sudah Anda catat ya. Tapi sayang banget itu karena nggak kelihatan, kan di luar negeri itu ada namanya IMBD. Jadi itu biasanya untuk orang-orang artis luar negeri itu biasa prestasinya itu ditaruh di sebuah website. Tapi karena memang saya namanya sama Samantha Davina Alexandria Brody dan kebetulan nama aku aslinya Samuel, jadi banyak prestasi aku juga nggak tercatat dengan baik tercatat. Itu yang bikin saya kesel. Kembali ke Indonesia, itu sebagai laki-laki atau perempuan? Masih tetap dengan penampilan jadi perempuan. Masih perempuan. Betul. Terus berapa lama di Indonesia sebagai perempuan? Saya di Indonesia sebagai perempuan hampir 5 tahun. 5 tahun. Nah, apa yang kemudian membuat Sam merasa aku ingin kembali menjadi laki-laki? Saya ketemu sama yang namanya Maya Estianty. Dan Maya Estianty itu salah satu inspirator saya dan salah satu sahabat saya juga di dunia entertain. Dan ketika saya banyak nanya kepada dia, dia memberikan saya Al-Quran. Dan dia bilang, daripada kamu nanya mulu gitu, ini Al-Quran, kamu baca dulu. Kalau kamu sudah baca, baru kamu boleh nanya-nanya. Ya udah. Aku itu benar-benar dari dia kasih ke saya baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir, yang translate ya, bukan bahasa Arab. Ya, Jadi, singkatnya gara-gara itulah. memang gara-gara saya belajar tentang Islam dan akhirnya memilih untuk menjadi seorang mualaf. Dan alhamdulillah semenjak saya menjadi mualaf,
ya akhirnya bisa bertemu sama istri saya dan dia juga menerima saya dan Tunggu, jadi waktu setelah mualaf kemudian ingin berubah menjadi laki-laki. betul. Baru melamar istri atau masih dengan bulu mata yang begini dan ini melamar Enggak. istri? Justru saya udah masuk ke Islam dulu, bukan gara-gara istri, tapi karena keinginan saya sendiri. Oke. Dan ketika saya belajar tentang Islam dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Islam, baru saya udah mulai sedikit-sedikit penampilan saya udah potong rambut, saya udah mulai tidak berdandan lagi, dan ada banyak hal-hal yang sampai sekarang memang tidak bisa dihilangin gitu. Itu step by step proses dan untuk Apa yang nggak bisa dihilangin? ya mungkin dari cara bicaranya gitu, ada gaya-gayanya yang bisa dibilang ngondek. Tapi justru Masih gemulai gitu ya? ada gemulainya gitu. Cuman justru aku tidak mikir saya itu gemulai. Justru kalau nonton di TV, aduh ya ampun gitu, udah malu banget. Jadi Kurang macho gitu ya? betul. Tapi ya alhamdulillah istri saya itu wanita yang sangat hebat gitu, yang bisa menerima saya apa adanya dan Baik, ada istri di sini? ada Mana istrinya? di sini dia. Iya, boleh berdiri? Kita berikan aplaus. Iya, luar biasa. Baik, istri menerima Anda apa adanya dan Anda kembali menjadi laki-laki ya. Betul. Dan sekarang dikaruniai seorang putri Perempuan yang ya. lucu tadi itu. Betul. Terakhir, Sam juga menulis sebuah buku bagus ya, Samuel, Samantha, and Me. Kembali ke Dena, dari tadi Dena menyimak, ketawa, ya geleng-geleng. Christian, sorry. I'm having fun. I'm enjoying myself. Thank you so much for the story. Iya, Dena, masih banyak orang yang belum bisa menerima ya kondisi perubahan yang terjadi. Kalau dari Dena sendiri, Dena cerita ada orang yang bisa menerima, masih banyak juga yang nggak menerima. Tapi terhadap sikap-sikap yang nggak menerima, apa pendapat yang ingin Dena sampaikan? Aku nggak minta mereka untuk menerima, aku nggak minta mereka untuk memahami, karena sampai kapanpun they will never understand, karena mereka tidak mengalaminya gitu. Yang aku minta cuma respect. Jadi respect terhadap apa yang orang lain jalani, respect terhadap prinsip hidup orang lain, selama orang lain tersebut tidak do any harm to them. Jadi cuma itu aja sih yang aku minta. Dan karena aku juga sekarang lagi serius, I'm starting up my own business, it's a shoes brand. Terus juga aku ada beberapa project di dunia Salah satu yang entertainment dipakai juga. ini ya? No, this is not Oh. mine. Akan launching nanti, tunggu aja tanggal mainnya. Cie. Jadi aku cuma berharap aku bisa berkarya dan berkreasi tanpa dijudge dari embel-embel yang ada gitu. Tanpa harus aku harap mereka bisa menerima yang aku kerjakan sebagaimana mestinya. Itu aja sih. Lebih melihat prestasi yang Iya. baik. I think, yeah, that would be nice. Baik, Sam, Dena, terima kasih banyak ya sudah mau hadir dan bercerita hal-hal yang bahkan bersifat pribadi di Kikendi. Terima kasih untuk itu. Sama-sama. Baik, tamu saya berikutnya menyatakan dirinya sebagai perempuan pada saat usia 18 tahun. Kemudian dia menentukan pilihan untuk memakai jilbab. Bahkan pernah menulis sebuah buku yang menarik, Jangan Lepas Jilbabku. Ya, siapa dia? Ikuti terus Kikendi. Saya tidak akan pernah menjawab itu karena itu masa lalu. Saya hidup hari ini dengan sebagai seorang Sunia. Sejak saya memakai nama Sunia, saya sudah tidak pernah dipanggil dengan nama dulu, maka tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi hari ini dan masa depan.